Kita boleh bertumpul tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah mengenai penjaga. Kalau kita mau melihat hari-hari terakhir ini, kita lihat di media sosial maupun di TV, banyak sekali hal berita-berita yang tidak menentu. Mungkin ada orang dijamret, mungkin ada orang saudara ditodong dan lain sebagainya, dibunuh. Bahkan ditambah lagi dengan adanya COVID, bencana alam dan lain sebagainya. Banyak orang bahkan anak Tuhan menyerahkan, mengandalkan penjagaan hidupnya kepada hal-hal yang fana. Bahkan mungkin mereka membangun rumah yang besar, tembok yang tinggi agar dia merasa aman dan tenang. Bahkan rumahnya dijaga 24 jam agar dia merasa aman. Bahkan yang saya ketahui banyak juga anak-anak Tuhan yang menyiapkan uang yang begitu banyak, investasi yang begitu banyak untuk tahun-tahun ke depan masa-masa sulit, agar mereka tetap bisa makan dan minum. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, iya kalau kita punya uang saudara, iya kalau kita bisa bangun rumah yang besar, iya kalau kita bisa bayar orang untuk jaga kita, iya kalau kita bisa punya deposito yang begitu banyak. Yang menjadi pertanyaan kita pada saat ini, maupun kau orang kaya, kau susah, orang miskin, apapun itu, yang menjadi pertanyaan kita, kepada siapakah atau kepada apakah kita akan mempercayakan penjagaan hidup kita untuk melewati masa-masa yang semakin sukar ini. Mari kita lihat di Mazmur 121, di situ perikopnya mengatakan Tuhan penjaga Israel, Tuhan dia penjaga Israel. Di ayat yang pertama sampai yang kedua dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Pemazmur dengan jelas dikatakan ini, dia mengatakan pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudara, situasi yang semakin tidak menentu ini, ingatlah bahwa pertolonganmu datanglah dari Tuhan. Mazmur mempertanyakan pertanyaan dan dia jawab sendiri. Dia sangat mengerti bahwa tidak ada pertolongan lain di dunia ini, di muka bumi ini. Pertolongan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang pertama kita mau sikapi bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan, amin. Penjagaan kita hanya datangnya dari Tuhan, tidak ada yang lain. Saudara, ketika kita melihat ayat yang ketiga dan seterusnya bahkan sampai ke-8, di situ pemazmur mengatakan kepada jemaat Tuhan, bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Apa maksudnya ini? Pemazmur di ayat yang kedua dan pertama dia menyatakan bahwa pertolongan hanya daripada Tuhan. Di ayat-ayat berikutnya 3 sampai 8 dia ingin mengatakan bahwa Tuhanlah penjaga yang dahsyat dan teruji. Karena apa? Karena dia mengalaminya sendiri, bahwa Tuhan benar-benar menjaga hidupnya. Menjaga, di ayat yang ke-8 bahkan dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau kita mau merenungkan ini, pemazmur tidak lagi mempertanyakan itu, tapi dia memberikan kekuatan kepada segenap orang-orang yang bersama dengan dia. Tuhanlah penjaga yang dahsyat, Tuhanlah penjaga yang teruji. Saudara, kalau kita mau lihat, kalau kita mau menerjemahkan dengan bahasa kerennya sekarang, Tuhan Yesus saya nggak lawan. Artinya apa? Tuhan Yesuslah penjaga kita yang luar biasa. Amin. Dia teruji, dia dahsyat dari dahulu sampai sekarang. Tuhanlah penjaga kita. Mari kita percayakan hidupan kita. Yang pertama, Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita, penjaga kita. Yang kedua, dia bukan hanya satu-satunya penjaga, tapi dia penjaga yang dahsyat dan teruji. Mari kita percayakan seluruh genap kehidupan kita di dalam tangannya. Apapun yang kita lewati pada saat ini, apapun yang boleh terjadi, apapun yang boleh menimpa saudara. Firman Tuhan katakan, walau 1000 rebah di sisi kananku dan 10.000 di sisi kiriku, kau tetaplah Allah penolongku. Kita percaya bahwa hari-hari ke depan kita boleh melewati hidup kita dengan cakap bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.